Ya, selamat datang di review kode komplit chapter 1 sampai 4. Di sini kelompok kami Yogi Tricaryono dan saya Garis Harindra Kurniaji. Saya akan menjelaskan review untuk bab 1 sampai 2. Bab pertama, Welcome to Software Construction. Pertama kita harus mengerti apa itu KPPL. KPPL adalah konstruksi dan pengujian perangkat lunak. Adalah sebuah aktivitas pembangunan software atau software development yang di dalamnya terdapat kegiatan coding, debugging, unit testing, desain, dan aktivitas software developing lainnya. Dalam KPPL terdapat dua aktivitas yang intensitasnya paling sering, yaitu coding dan debugging. Mengapa konstruksi perangkat lunak penting? Dalam membangun sebuah perangkat lunak, kita tuh harus mengetahui bahwa konstruksi perangkat lunak adalah hal yang paling penting karena aktivitas ini harus selesai karena merupakan aktivitas utama dalam software development. Dan juga output dari aktivitas ini adalah source code yang menggambarkan jadinya aplikasi nanti seperti apa. Dan juga di konstruksi perangkat lunak ini banyak hal teknikal yang dilakukan. Dan mayoritas dari kegiatan software development adalah aktivitas ini. Jadi konstruksi perangkat lunak ini intensitasnya paling tinggi di antara kegiatan software development lainnya. Di sini kita paham kata kuncinya dulu ya. Pokoknya di konstruksi perangkat lunak merupakan aktivitas utama dalam software development. Ya, antara lain desain, jadi mendesain ke programnya seperti apa, coding, menulis source code-nya, debugging yaitu memperbaiki bug-bug yang ditemukan, dan testing untuk mencoba apakah aplikasi telah sesuai dengan requirement. Lalu yang bab kedua adalah metaphors for a richer understanding of software development. Maksudnya di sini adalah metafora. Metafora itu sebagai apa ya? Perumpamaan. Kita pahami dulu dalam kamus bahasa Indonesia. Metafora adalah salah satu majas dalam bahasa Indonesia dan juga berbagai bahasa lainnya. Majas ini mengungkapkan ungkapan secara tidak langsung berupa perbandingan analogis. Nah, kalau kita kaitkan dalam dunia software development biasa disebutnya modeling. Metafora yang baik itu seperti apa? Yang sederhana, relevan, dan saling berkaitan dengan metafora lain. Nah, di metafora ini kita akan mengenal beberapa istilah yaitu algoritma dan heuristik. Nah, apa sih bedanya? Nah, algoritma adalah kumpulan arahan yang membawa beberapa tugas, sedangkan heuristik dengan sendirinya memberitahu cara kita untuk memahami arahannya. Nah, jadi begini perbedaan algoritma dan heuristik. Semisal saya berjalan dari rumah saya ke kampus. Nah, kalau algoritma dia akan langsung mengeluarkan rutenya. Nah, kalau heuristik dia akan memberitahu cara untuk memahami arahannya dari rumah ke kampus tadi. Nah, algoritma itu secara langsung memberi arahan, heuristik tidak secara langsung memberi arahan. Intinya membantu kita mencari arahan. Seperti itu. Contoh metafora itu bagaimana sih? Nah, kalau dari dalam dunia perangkat lunak, kita kenali dulu tiga metafora yang sudah umum, yaitu software farming, software building, dan code writing. Software farming, maksudnya apa? Kita melakukan coding per bagian-bagian kecil, tidak langsung ke bagian besar. Sama seperti menanam. Kita menyebar benihnya satu-satu, kita tumbuhin, kita panen. Nah, software farming termasuk efektif karena tidak memakan space di hard disk. Jadi, kita nyicil gitu istilahnya. Ngambil satu-satu yang kecil-kecil dulu, bagian kecil-kecil dulu yang kita kerjakan codingnya. Yang selanjutnya adalah software building. Jadi intinya sama seperti membangun rumah ya. Rumah yang besar itu kan harus direncanakan dulu, cost-nya berapa, yang kerja berapa, bahan materialnya berapa. Nah, sama kayak di software. Ini tuh melakukan software dengan software building. Intinya tuh melakukan perencanaan sematang mungkin sebelum melakukan proses coding. Biasanya sih untuk proyek-proyek skala besar, contohnya iktp, itu kan jelas kita harus merencanakan dengan matang antara cost-nya, terus siapa saja yang bekerja nanti, waktunya terutama. Kenapa sih harus di proyek besar harus butuh perencanaan? Ya jelas, karena jika ada sebuah kesalahan dalam perencanaan, nanti di tengah jalan dampaknya nanti sulit diperbaiki. Jadi harus direncanakan sematang mungkin. Dan yang selanjutnya adalah code writing. Code writing itu intinya langsung menulis source code tanpa perencanaan dan pengerjaan perbagian ya, sama kayak
coding biasa. Biasanya sih untuk proyek pembangunan perangkat lunak skala kecil itu. Risikonya kita harus lebih teliti karena jika terlalu banyak melakukan kesalahan coding dapat memolorkan waktu development, waktunya makin panjang, biayanya makin tinggi. Nah, kata kuncinya adalah metafora bukanlah algoritma. Nah, untuk melakukan konstruksi perangkat lunak disesuaikan dengan skala proyek perangkat lunak agar tidak memakan biaya banyak. Ya, contohnya begini, kalau aplikasinya kecil dibuat model software building ya jelas cuma terlalu terlalu berlebihan. Sebaliknya kalau softwarenya skala besar dibuat kode writing lebih susah, nanti ada kesalahan makin panjang lagi biaya waktu dan biayanya. Nah, ibaratnya begini, kalau ingin membuat sebuah kerajinan harus memakai alat yang tepat. Misal metaforanya seperti ini, kalau mau menjahit baju ya memakai jarum, memakai benang gitu. Nah, kalau menjahit bajunya kecil, cuma satu dua, pakai alat jahit. Kan misal kalau cuma jahit serbet, pakai alat mesin jahit, rasanya terlalu berlebihan. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Saya Yogi Tijayono, NRP 52121000045 dan rekan saya Garis Narendra NRP 52121000133 akan menjelaskan tentang chapter 3 dan chapter 4 dari buku Code Academy Second Edition 20 and 4. Nah, pada chapter ini yang menyelesaikan adalah saya sendiri, Yogi Tijayono. Maka dari itu, mari simak. Chapter 3 berisi tentang bab upstream prerequisites yang berisi pentingnya sebuah prasyarat sebelum kita mengerjakan sebuah software atau melakukan coding terhadap sebuah software, dan kemudian menentukan memahami tentang software yang akan kamu kerjakan, dan kemudian yang ketiga kita mengetahui masalah-masalah dari prasyarat atau persiapan sebelum kita melakukan coding sebuah software, dan kemudian yang keempat adalah kebutuhan dari prasyarat tersebut, dan kemudian yang kelima adalah arsitekturnya, dan kemudian yang terakhir adalah waktu yang dibutuhkan atau waktu yang akan kita berikan untuk melakukan sebuah upstream prerequisites. Oke, kemudian masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu pentingnya sebuah persiapan sebelum kita melakukan coding. Nah, sebenarnya untuk melakukan sebuah coding atau menyelesaikan sebuah software bisa kita analogikan sama dengan kita membangun sebuah bangunan. Nah, sebelum kita memulai untuk membangun sebuah rumah atau bangunan, seorang pembangun melihat kembali denah atau blueprint, mengecek semua izin, apakah telah diperbolehkan, dan melihat fondasi dari sebuah rumah, dan memastikan semua hal itu baik dan siap untuk dibangun. Nah, begitu juga dengan sebuah software. Kebanyakan dari kesuksesan maupun kegagalan sebuah software ditentukan bagaimana persiapan sebelum software tersebut mulai di coding. Ya, masih dalam bab yang sama, dan sekarang muncul sebuah pertanyaan bahwa apakah sebuah persiapan prasyarat atau persiapan sebuah proyek itu masih berguna atau masih penting pada saat sekarang ini. Sekarang ini bisa dibilang sebuah pembangunan sebuah software itu sudah modern gitu ya. Namun dari data sejak tahun 1970 hingga sekarang menyebutkan bahwa proyek akan berjalan dengan lebih baik jika persiapan dilakukan dengan tepat sebelum dilakukannya coding atau konstruksi. Nah, sebelum kita melakukan atau mengerjakan sebuah proyek yang besar, kita seharusnya merencanakan proyek tersebut, seperti menentukan panjang waktu yang dibutuhkan, jumlah orang, jumlah komputer yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek, jumlah budget, dan banyak hal lain yang sekiranya harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan coding. Nah, maka dari itu planning berarti memahami apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek sehingga tidak membuang uang untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak benar.
Oke, selanjutnya dapat kita lihat dalam tabel. Di sini adalah tabel yang saya ambil dari buku Design Code Inspection to Reduce Error in Program Development. Nah, di sini adalah sebuah tabel yang membandingkan antara cost dan defect. Nah, dapat kita lihat pada kolom ketiga baris keempat. Di situ bertuliskan arsitektur dan arsitektur gitu ya. Kemudian dalam perpotongan baris dan tabelnya bernilai 1, itu maksudnya adalah itu maksudnya adalah defect yang ditemukan. Nah, pada saat kita menemukan defect pada saat timeline-nya itu dalam fase arsitektur, maka itu akan bernilai $1.000. Dikarenakan apa? Kita menggunakan perandaian saja, misalkan 1 akan dikalikan dengan $1.000. Nah, seperti itu. Nah, jika kita menemukan defect dalam arsitektur, maka kita akan mengeluarkan $1.000 untuk memperbaikinya. Nah, jika kita menemukan defect arsitektur dan baru kita ketahui dalam sistem tes, hal itu akan menyebabkan kita mengeluarkan pengeluaran yang jauh lebih besar, karena kita harus mengulang lagi, mengecek kembali lagi, membongkar lagi kode yang telah kita susun sebelumnya, dan kita harus melakukan eksplorasi terlebih lanjut. Nah, jika kita menemukan dalam sistem tes, di dalam tabel ini menyebutkan bahwa akan bernilai 15.000. Dari fakta yang telah dirangkum oleh Fagan ini, akan bernilai 15.000 karena 15 dikali $1.000 tadi. Maka akan jauh lebih baik jika kita menentukan atau mempersiapkan, melakukan planning terhadap kemungkinan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh pengembangan sebuah software yang akan kita lakukan. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya sebuah persiapan atau pentingnya sebuah planning sebelum kita melakukan coding, sebelum kita melakukan pengembangan sebuah software adalah kita harus menjaga bagaimana damage yang kita terima akan selalu tetap paling minimum yang dapat kita terima. Damage di sini dapat berarti banyak hal, seperti waktu yang bisa molor, kemudian kualitas bisa juga, dan kemudian dana yang kita butuhkan, dana yang kita keluarkan harus tetap kita jaga bagaimana agar dapat minimum. Ya, kemudian subbab yang kedua adalah determine the kind of software you work on. Nah, jadi pada subbab ini kita akan memahami tentang software yang bagaimana yang akan kita kerjakan. Nah, macam-macam dari software project membutuhkan keseimbangan yang berbeda di antara persiapan dan construction-nya. Nah, dikarenakan semua project adalah unik, namun project tetap dapat dibagi dalam sebuah pengembangan yang umum. Nah, contohnya saja dapat kita lihat di sini. Di sini adalah sebuah basic tabel, sebuah basic tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah software dari sudut pandang business systems, mission critical systems, dan embedded life critical systems. Nah, misal kita melihat sebuah typical application, yaitu aplikasi sederhana, aplikasi pada umumnya yang akan kita kerjakan. Nah, maka yang kita butuhkan adalah internet site dari business systemnya, inventory management, games, management information systems, dan payroll systems. Nah, ini dari business systemnya, basicnya seperti ini yang dibutuhkan. Dan kemudian mission critical systems. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dari sistem tersebut penuhi. Nah, contohnya saja embedded software. Nah, kemudian games, kemudian internet site, kemudian package software, software tools, dan web services. Nah, kemudian hal yang harus ditanamkan dalam life critical systems yaitu avionics software, embedded software, medical devices, operating systems,
Decade Software. Nah, begitu seterusnya dapat kita lihat sendiri dari life cycle models dan planning and management. Nah, ini adalah macam-macam dari sebuah software tersebut. Ya, masih dalam subbab yang sama, yaitu determine the kind of software you work on. Dalam tabel 33 dan 34, dapat kita lihat ini adalah hubungan antara project berapa persen project kita selesai, dan kemudian prasyarat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah software, dan kemudian cost yang akan kita keluarkan untuk membangun sebuah software. Nah, dapat kita lihat di sini pada tabel 33, if effect of short-changing prerequisites on sequential and iterative projects. This data is purpose of illustration only. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pendekatan secara sekuensial akan menimbulkan total harga yang lebih mahal dibanding dengan iterative approach. Nah, di sini maksud dari tabel ini adalah kita akan lebih baik melakukan sebuah project yang dimana project tersebut akan selalu berubah, atau kebutuhan dalam setiap fase-fasenya itu kelihatannya belum dapat terdefinisikan dengan baik. Nah, maka dari itu kita akan lebih baik jika kita melakukannya secara iteratif. Nah, misalkan pada project completion status 10%. Nah, maka membutuhkan, jika sekuensial, dia akan menyelesaikannya secara menyeluruh sampai 100% dia selesai, dan kemudian baru akan merombaknya pada bagian terakhir. Mereka akan memperbaikinya secara menyeluruh lagi. Nah, beda halnya dengan iteratif approach without prerequisites. Nah, adalah memperbaiki pada setiap fasenya. Contohnya saja pada fase 10% membutuhkan biaya 100.000. Nah, maka dari itu programmer atau orang yang berkewajiban untuk memperbaikinya itu akan langsung memperbaikinya pada fase itu. Kemudian setelah fase itu selesai, maka lepas sudah. Kemudian masuk ke dalam fase 20%, 30%, dan seterusnya hingga 100%. Nah, jika dalam pendekatan iteratif tersebut sudah sampai 100%, maka selesai sudah. Tidak ada istilahnya end of project reward lagi, seperti yang dapat kita lihat pada sequential approach. Nah, seperti itu. Dan kemudian dan kemudian pada tabel 34 adalah effect of focusing on prasyarat. Jadi kita berfokus kepada prasyarat terlebih dahulu, dan kemudian baru menyelesaikan sebuah coding atau sebuah construction. Dalam hal ini, maka akan berlaku hal yang berbeda. Sekuensial akan maka akan berlaku hal yang sama. Sekuensial pun akan membutuhkan dana yang lebih besar dibanding dengan iteratif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa iterative approach lebih baik untuk menyelesaikan sebuah software, karena kebutuhan dari setiap customer pasti akan bertambah setiap waktunya. Dalam fase kita mengerjakan sebuah coding construction terhadap software kita, pasti customer itu akan berubah keinginan. Bahkan ada customer yang belum paham tentang apa yang seharusnya ada dalam software tersebut. Ya, kemudian adalah subbab 3.3, yaitu problem definition prerequisites. Nah, awal dari sebuah prasyarat yang harus kita penuhi sebelum kita memulai sebuah construction atau sebuah coding adalah sebuah kalimat yang jelas tentang apa yang akan kita selesaikan atau apa yang akan kita pecahkan masalahnya, yang biasa disebut visi dari sebuah produk. Nah, setelah problem definition tersebut terselesaikan dengan jelas, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini, maka kita dapat dengan mudah menentukan segala hal yang dibutuhkan dari sebuah
software yang kita kembangkan. Requirement, arsitektur, construction, sistem testing, sampai hingga akhirnya kalau sudah jadi, bagaimana kita melakukan sebuah improvement terhadap software yang telah kita buat. Dapat terlihat sebuah ilustrasi di mana kita bisa saja melempar panah, tapi tak tahu kita bakal mengenai siapa. Nah, tujuan dari sebuah software diselesaikan adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan untuk menambah masalah. Nah, dengan tidak adanya good problem definition atau definisi kita ingin menyelesaikan sebuah masalah apa, kamu mungkin dapat menaruh sebuah effort yang salah terhadap problem yang ini ingin kamu selesaikan. Nah, maka dari itu kita harus yakin tentang apa yang sebenarnya ingin kita capai sebelum kita dapat melempar panah tersebut. Ya, subbab selanjutnya dari chapter 3 adalah requirement prerequisites, yaitu tentang apa saja yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah prasyarat. Nah, requirement menjelaskan secara detail apa yang dilakukan oleh perangkat lunak. Dan requirement juga membantu memastikan pengguna menjalankan fungsi fungsional dari sistem tersebut. Serta requirement membantu untuk menghindari programmer untuk tidak mengambil asumsinya sendiri. Nah, kebanyakan dari programmer, karena kita tidak mendefinisikan requirement dengan baik, maka programmer akan berasumsi, mungkin saja seperti ini, mungkin saja seperti ini. Dan mungkin saja juga akan menghasilkan sebuah output atau menghasilkan sebuah coding yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan. Nah, dapat kita lihat ilustrasinya. Without good requirements, you can have the right general problems, but miss the mark on specific aspect of the problems. Ya, masih dalam subbab yang sama, requirement prerequisites. Requirement yang stabil akan mempermudah dalam menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang cepat. Dikarenakan jika requirement berubah-ubah, maka akan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih banyak. Akan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk memperbaiki requirement tersebut. Dan biaya pun akan berbanding lurus dengan waktu. Selanjutnya adalah handling requirement change during the construction. Yang pertama, dengan menggunakan requirement checklist pada akhir bagian untuk mengukur ketepatan requirement yang telah dibangun. Nah, jika kita ingin melakukan istilahnya pengetesan terhadap software, kita dapat melihat checklist dari requirement ini apakah sudah terpenuhi semua, apakah belum. Dan yang kedua adalah memastikan semua orang tahu tentang biaya perubahan dari sebuah requirement. Nah, biasanya dari sebuah perubahan requirement itu memiliki kompensasi yang berbeda-beda. Maksudnya memiliki hal yang harus ditukarkan dan itu berbeda-beda. Contohnya waktu, uang, dan kemudian resource segala macam. Dan dari setiap requirement pasti berbeda-beda. Dan kemudian yang ketiga adalah membuat sebuah prosedur tentang kontrol sebuah perubahan tentang requirement. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin jika customer ingin menambahkan sebuah requirement, kita memiliki prosedur yang mengatur. Maka dengan begitu customer tidak dapat semena-mena, tidak dapat seenaknya untuk mengubah requirement dengan mudah. Dan kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan pengembangan yang akan mengakomodir perubahan. Dan yang terakhir adalah jika tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan sebuah proyek yang dapat dinilai tidak dapat mendapatkan keuntungan atau malah mendatangkan kerugian, lebih baik proyek tersebut diakhiri. Oke, masuk dalam subbab selanjutnya adalah arsitektur prerequisite. Dalam membangun sebuah program dan mengembangkannya, terdapat langkah awal yang harus dilakukan, yaitu melakukan desain program yang diinginkan dari hal yang paling kecil. Nah, program yang baik dibangun dengan konstruksi yang baik pula.
Konstruksi yang baik didasari dengan desain arsitektur yang baik pula. Jika di awal sudah tidak baik, maka dipastikan dalam hal yang berikutnya, dalam hal pengembangan dan hal segala macamnya, sampai outputnya pasti dapat dipastikan tidak akan baik. Maka ada pepatah mengatakan bahwa good architecture make construction easy, and then bad architecture makes construction almost impossible. Ya, lalu kita akan masuk kepada subbab typical architecture components. Nah, pada bab ini kita akan fokus kepada bagaimana kita determine the quality of an existing architecture. Nah, ada terdapat 20 poin dari typical architecture components di mana kita dapat menentukan kualitas dari software yang akan kita buat dari 20 poin yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah program organization. Nah, sebuah sistem arsitektur pertama-tama membutuhkan sebuah overview yang menjelaskan sistem tersebut dalam istilah yang luas. Tanpa overview, kita takkan mudah untuk membangun beribu detail atau solution class yang akan menjadi pondasi dari sistem kita. Ya, maaf. Kemudian yang kedua adalah major class. Sebuah arsitektur harus menentukan kelas utama yang digunakan. Hal ini harus dapat mengidentifikasi sebuah tanggung jawab dari setiap kelas utama dan bagaimana kelas tersebut akan berinteraksi dengan kelas yang lainnya. Ya, kemudian poin yang ketiga adalah data design. Arsitektur harus dapat menjelaskan tentang file utama dan desain tabel untuk dapat digunakan. Hal tersebut menjelaskan tentang alternatif yang dapat dipertimbangkan akan membenarkan pilihan-pilihan yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah business rules. Jika arsitektur bergantung pada business rules, hal ini harus dapat melakukan identifikasi terhadap business rule tersebut dan menjelaskan dampak aturan apa yang berpengaruh terhadap desain dari sistem ini. Dan kemudian yang kelima, user interface design. Kadang-kala sebuah tampilan user harus ditentukan pada saat waktu penggalian requirement. Nah, jika tidak, hal tersebut pasti ditentukan dalam proses software arsitektur. Nah, arsitektur dapat menentukan elemen utama dari format web page, GUI, command line, interface, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah input-output. Input-output adalah area lain yang layak mendapatkan perhatian di dalam sebuah arsitektur. Nah, arsitektur harus dapat menentukan dengan melihat ke depan, ke belakang, atau melihat ke dalam waktu sekarang untuk dapat membaca pola. Dan hal ini dapat secara mudah memahami dalam level seperti apa saat input-output tersebut error dan dapat mudah dideteksi. Kemudian yang ketujuh adalah resource management. Arsitektur harus dapat menjelaskan rencana untuk mengelola resource seperti database connection, thread, handles, dan lain-lain. Dan kemudian yang ke-8 adalah arsitektur harus menjelaskan pendekatan menuju keamanan desain level dan kode level. Jika sebuah model ancaman belum dibuat sebelumnya, hal ini harus dibuat dalam waktu arsitektur. Ya, kemudian yang ke-9 adalah performance. Jika performance adalah hal yang penting, maka tujuan dari performance harus dapat ditentukan di dalam requirement. Goal dari requirement contohnya kecepatan, penggunaan memori yang tidak menyentuh batas maksimal, dan banyak hal lainnya. Dan kemudian yang ke-10 adalah scalability, yang ke-11 adalah interoperability, yang ke-12 adalah internalization atau localization. Hal ini mencakup sebuah bahasa, apakah kita ingin membuat sistem tersebut internalization atau localization menggunakan bahasa daerah. Dan kemudian yang ke-13 adalah low processing, yang ke-14 adalah fault tolerance, 15 adalah architectural feasibility, kemudian yang ke-16 adalah over engineering, yang ke-17 adalah buy versus build decision, di mana kita diberikan pilihan untuk membeli atau membuat sendiri. Nah, hal ini yang sering terlupakan kepada setiap programmer yang melupakan batas waktu, tenggang waktu yang sisa tinggal sedikit, tapi tetap melanjutkan proyeknya. Kenapa jika masih banyak tersisa
budget dari sebuah proyek, kenapa tidak membelinya. Dan kemudian yang ke-18 reuse decision, yang ke-19 adalah change strategi, yang ke-20 adalah general architectural quality. Oke, kemudian subbab selanjutnya adalah amount of time to spend on upstream requirements. Nah, sebenarnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah problem definition, requirement, dan software arsitektur adalah bervariasi tergantung dari mana jenis projectnya. Nah, tapi jika kita ingin menyelesaikan sebuah software arsitektur, namun kita menghadapi sebuah project yang belum pernah kita temui sebelumnya, maka berikan waktu lebih untuk melakukan desain terhadap area yang baru tersebut. Pastikan juga waktu yang Anda butuhkan untuk membuat good arsitektur tidak akan melebihi dari waktu yang Anda butuhkan untuk membuat sebuah pekerjaan bagus dari area tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam chapter 4. Masih bersama saya Yogi Ticayono, NRP 52121000045. Chapter 4 berisikan tentang key construction decision. Selanjutnya mari kita simak. Ya, key construction decision berisi tentang choice of programming language, yaitu kita akan memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan project yang akan kita kerjakan. Dan kemudian programming convention. Selanjutnya adalah your location on the technology wave. Dan kemudian yang terakhir adalah selection of major construction practicals. Ya, sebelum kita memilih tentang bahasa pemrograman yang sesuai dengan project yang akan kita kerjakan, kita akan sedikit mereview. Setelah kita melewati subbab sebelumnya, yaitu ketika kita telah memastikan dasar yang tepat, sebuah pondasi, sebuah arsitektur yang tepat untuk sebelum kita melakukan konstruksi, persiapan lalu menuju hal yang lebih spesifik, yaitu berfokus kepada dengan apa kita bekerja jika konstruksi telah berjalan atau sedang berjalan. Nah, di dalam chapter ini menyebutkan bahwa programmer yang bekerja dengan high level language memperoleh produktivitas dan kualitas yang lebih baik daripada programmer yang bekerja dengan lower level language seperti bahasa C++, Java, Smalltalk, dan Visual Basic. Telah terbukti bahwa meningkatkan produktivitas, reliabilitas, kemudahan, dan pemahaman lebih baik dibandingkan dengan programmer yang menggunakan C dan Assembly. Nah, di sini dapat kita lihat berbagai macam bahasa pemrograman dan kind of program yang mungkin akan kita kerjakan ada dalam salah satunya, dan perbandingan antara best language dan worst language. Nah, bahasa yang sesuai jika kita mengerjakan sebuah program, misal command line, dan kemudian close platform development, database manipulation, dan lain-lain. Nah, dapat kita lihat di sini. Langsung saja saya berfokus kepada sebuah program yang akan kita kerjakan yang mudah untuk di-maintain, easy to maintain. Nah, bahasa pemrograman yang baik atau yang istilahnya cocok ya, C++, Java, Visual Basic. Nah, dan bahasa yang sekiranya kurang sesuai yaitu Assembler dan Perl. Nah, pasti di sini setiap bahasa pemrograman memiliki positif dan negatif, pros dan cons. Jadi baik dan buruknya setiap bahasa pemrograman itu ada. Nah, jadi kita memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan program yang akan sesuai dengan project yang kita kerjakan. Dan di sini buku ini memberikan sebuah panduan tentang bagaimana kita harus memilih bahasa yang cocok sesuai project yang kita kerjakan. 4.2 Programming Conventions. Sebelum kita memulai sebuah coding, menguraikan tentang bahasa pemrograman yang akan digunakan. Hal ini seperti rendahnya tingkat detail yang mereka hampir tak mungkin untuk menambahkannya dalam perangkat lunak yang telah tertulis.
Ya, kemudian untuk sub bab terakhir adalah selection of major construction particles. Bagian dari mempersiapkan sebuah konstruksi adalah memilih salah satu dari banyak cara-cara praktek yang akan kita tekankan. Banyak proyek yang menggunakan spasial programmer dan melakukan tes terhadap first development, yaitu melakukan tes sendiri terhadap proyek yang mereka sendiri kerjakan. Dan dapat juga menggunakan solo programmer dan inspeksi yang formal. Jadi programmernya itu hanya satu dan inspeksinya itu satu. Mungkin melakukan cek terhadap checklist yang telah dibuat. Nah, dan kedua teknik tersebut dapat bekerja baik tergantung situasi dari sebuah project. Dan ini tergantung dari bagaimana sebuah project manager atau pemimpin dari sebuah proyek itu memilih metode yang lebih baik. Ya, dengan berakhirnya chapter 4, maka selesai sudah presentasi yang kita kerjakan. Saya Yogi Tisayono dan Garis Narendra mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna. Dadah.